Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel Belajar Ruijie, channel yang membahas seputar produk dan solusi dari Ruijie Rui. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang switch Rui NBS. Ya, judulnya konfigurasi awal switch Rui NBS. Tanda tanya. Seperti apa konfigurasi awalnya? Ya, nanti kita akan bahas ya. Oke, juga saya mau kasih tambahan informasi. Jadi video ini saya buat ya untuk menjawab teman-teman yang sering bertanya di komunitas ataupun di YouTube ya. Gimana sih cara konfigurasi awal switch Rui ini ya. Nah, coba akan saya kasih penjelasan di video kali ini. Oke, kalau kita kembalikan ke nama brandnya ya, Rui, dengan arti atau memiliki kepanjangan Redefine Your Easy Network. Kita coba bayangkan ya, sebuah produk atau solusi yang mudah, yang gampang ya. Artinya apa? Kalau bisa nggak usah pakai setting awal ya, langsung nyeting sesuai skenario aja mau seperti apa ya. Misalnya Happy Cam-nya mau dikasih VLAN berapa, kemudian untuk komputer laptop kasih VLAN berapa, mau dilewatkan ke switch yang mana, port berapa, langsung ke situ aja, ke inti dari topologinya ya. Jadi tidak usah lagi setting-setting awal. Terlebih untuk produk Reye atau Rui itu kan sudah smart web ya. Artinya sudah ada bawaan konfigurasi dari pabriknya. Jadi sudah pre-configured dari pabrik ya. Plus SON, self organizing network, memungkinkan konfigurasi jaringan yang lebih cepat ya, tanpa perlu kita setting dari nol. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ada juga ya, seperti contohnya di Ruijie untuk enterprise. Di Ruijie ini masih mengikuti ya perangkat-perangkat jaringan zaman dulu ya. Artinya kita harus setting menggunakan layar hitam putih ya. Harus ketik-ketik ya pakai command line. Jadi kita harus hafal komennya atau perintahnya apa. Configure terminal, enable, dan seterusnya ya, interface, GI 0/1 harus diketik semua ya. Itu adalah masa awal perangkat-perangkat jaringan. Jadi membutuhkan engineer khusus ya, engineer yang memang sudah certified ya, ngerti konsepnya, ngerti cara konfignya juga ya. Nah, zaman berubah sampai dengan saat ini ya. Banyak juga yang bukan orang jaringan bisa setting jaringan. Kenapa? Karena sudah ada GUI-nya atau ada user interface-nya ya. Tinggal klik menggunakan web browser. Nah, yang penting sedikit paham tentang konsepnya. Nah, itu tinggal buka browser, setting lewat web browser. Nah, jadi di sini mungkin agak sedikit ada prank ya, konfigurasi awal, judulnya konfigurasi awal switch Reye NBS. Tapi ternyata di sini settingan awalnya saya coret ya, karena memang itu tidak terlalu penting. Justru yang lebih penting adalah konsep dasar ataupun setting dasarnya seperti apa. Jadi langsung ke menu utamanya aja ya, nggak usah setting. Contoh ya, kalau di Ruijie Enterprise, nah, itu belum ada username password ya, belum ada service HTTP-nya atau service e-web-nya belum diaktifkan, kemudian tidak ada settingan IP, tidak ada settingan gateway, DNS, NTP, SNMP dan seterusnya, itu belum ada ya. Makanya tadi dibutuhkan engineer yang sudah certified. Nah, kalau kita lihat marketnya Reye ini atau Rui ya, nah itu kan lebih luas ya.
mungkin end user yang bukan tadi ya, yang bukan background-nya IT, itu juga bisa konfigurasi selama dia ngerti setting dasar atau konsep dasarnya. Oke. Nah, istilah umumnya apa saja di switch ini ya? Pertama, kita akan ketemu nanti spek layer 2 switch, L2 switch atau L2 plus switch, atau ada lagi L3 switch ya, layer 2, layer 2 plus, layer 3. Nah, itu akan ketemu ya, teman-teman akan ketemu istilah ini. Jadi sebenarnya switch ini dia bekerja di layer 2 ya. Dia mengelola namanya MAC address. Oke, layer 2 plus, jadi dia di antara layer 2 dan layer 3. Kalau layer 3 itu sudah routingnya komplit ya. Ada static routing, ada RIP, OSPF, BGP, dan seterusnya. Kalau layer 2 plus, mungkin hanya sebatas static routing saja, ataupun RIP ya, tidak terlalu banyak. Tapi dia bisa routing gitu ya, walaupun tidak powerful ya. Cukup lah ya untuk mungkin jaringan yang simple. Oke. Kemudian VLAN. Nah, VLAN ini virtualan, teknologi yang lebih baru daripada hub atau unmanaged switch ya. Jadi dia bisa mengisolasi jaringan ya. Contoh untuk skenario kantor, ada jaringan untuk staff, ada jaringan untuk tamu ya. Mungkin untuk skenario yang sebelumnya, teknisnya kita beli router aja yang banyak portnya. Nanti port 1 untuk internet, port 2 untuk jaringan staff. Nanti di port 2 itu turun ke switch, unmanaged ya, dan itu khusus untuk staff aja. Kemudian port 3-nya kita ada switch unmanaged juga, khusus untuk jaringan tamu misalnya. Nah, sekarang kalau kita bisa punya switch manageable ya, dengan satu switch yang sama, kita bisa membagi atau mensekat jaringan-jaringan tersebut secara virtual. Jadi kalau routernya hanya ada 2 port ya misalnya gitu ya, satu ke internet, satu ke LAN. Nah, antara router dan switch ini kita bisa membuat namanya trunk port. Jadi kita bisa melewatkan beberapa VLAN di sana ya. Kemudian di switch-nya juga kita bisa alokasikan untuk port-portnya itu VLAN ID-nya berapa saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada access port ya, ini akan di-connect atau akan dihubungkan ke biasanya end device ya, ke end device. Entah itu PC ataupun IP cam ya, yang tidak support VLAN. Seperti itu. Dan satu lagi ada switch VLAN interface. Ya, ini di switch layer 2 plus ataupun layer 3 yang bisa membuat interface VLAN di switch tersebut. Kalau switch layer 2 saja hanya bisa membuat VLAN ID atau VLAN database. Paketnya forward semua, tidak ada yang diproses di switch tersebut, dia hanya oper-oper aja. Tapi kalau layer 3 switch, karena dia ada fungsi routing, bisa jadi akan diproses datanya di switch tersebut. Oke. Kalau untuk lebih jelasnya, saran saya teman-teman bisa tonton video atau topik dari sertifikasi RCNA ya, Ruijie Certified Network Associate ya, yang ada di YouTube juga. Nah, linknya ada di atas ini. Sekarang kita akan langsung coba konfigurasi ya, tapi dengan style tradisional. Style tradisional artinya apa? Jadi kalau zaman dulu kita buka box gitu ya, unboxing, kita membutuhkan laptop untuk konfigurasi. Nah, di switch Reye ini karena dia marketnya adalah SMB, bukan enterprise ya, jadi tidak ada port console atau tidak bisa command line, jadi hanya bisa smart web. Makanya sudah dikasih default IP address-nya 10.44.77.200. Oke, jadi kita hanya siapkan satu buah kabel patch cord UTP ya, dan laptop ya.
laptop, nanti IP address-nya kita setting sama subnetnya dengan switch tersebut. Ya, ini /24, jadi subnet masnya 255.255.255.0. Oke. Dan ini mungkin tipikal atau yang umum, cara yang umum ketika konfigurasi sebuah alat jaringan. Mungkin teman-teman beli router yang untuk rumahan ya, sama ya, buka box, biasanya dikasih kabel UTP, itu setting dulu, nanti kalau sudah selesai setting, colok ke modem atau ke jaringan. Ya. Dan di sini saya coba remind lagi, ingatkan lagi, jangan dicolok dulu ke jaringan atau jangan dicolok dulu ke network existing. Ya, jadi hanya dicolok ke laptop saja dulu ya. Saya khawatir kalau dicolok ke jaringan nanti dapat DHCP, IP-nya berubah ya, 10.44.77-nya nanti tidak bisa diakses lagi karena sudah ketiban sama DHCP dari jaringan teman-teman gitu ya. Jadi jangan dicolok dulu kemana-mana, cukup ke laptop saja dulu. Oke, sekarang kita langsung praktek. Kita akan coba setting ya laptopnya, IP-nya ya, IP laptopnya menjadi satu subnet dengan switch-nya ya, IP default switch-nya. Oke. More network adapter. Nah, di sini kita akan setting IP address. Oke, kita masukkan 10.44.771 ya. Nah, sebenarnya bisa berapa aja ya, asal jangan 200, nanti akan konflik ya. Jangan dikembarin, jangan disamain ya IP-nya dengan switch-nya, tapi di satu subnet kan. Ya dimasukin ke kelas yang sama ya, jangan namanya sama tapi ya. Oke. Nah, ini karena 10 kepala 10 itu masih kelas A ya, jadi Windows ini masih baca kelas-kelas nih ya. Kelas IP, kelas A, kelas B, kelas C. Kita akan ganti ke kelas C aja. Nah, 255.255.255.0. Oke. Sekarang kita coba buka command prompt ya. Kita akan coba tes ping ke switch-nya ya, apakah sudah reply atau belum. 10.44.77.200 ya. Belum reply ya. Oke. Nah, dia nggak mau satu ya. Nah, ini kita aksesnya lewat web browser. Dan karena di REYE ini ada namanya SON, Self Organizing Network. Jadi ada sistem master slave ya di perangkat REYE ini. Misalnya di sini ada 2 switch, nanti ada yang satu menjadi master, satu lagi menjadi slave. Jadi di setiap jaringan REYE, satu project ini pasti ada salah satu yang menjadi masternya. Nah, karena ini belum dicolok kemana-mana, hanya dia sendiri ya. Nah, ini dia jadinya master di sini ya, local device-nya ya. Kita start config aja. Nah, ini sudah konsepnya adalah project ya. Perangkat ini dipasang di project mana? Kita misalnya bikin aja belajar ya. Dapatnya DHCP aja ya, nanti dari router nanti ya. Kita skip aja. Manajemen password, ini password nanti untuk akses lagi. Saya kasih REYE 134. Oke, kita create network-nya. Nah, jadi kalau di sini ada perangkat access point, ada perangkat switch yang lain ya, yang satu brand, nanti akan terlihat tuh di awal tadi akan ada beberapa device. Itu terjadi karena ada SON ya, Self Organizing Network. Jadi dia sudah bisa mendeteksi teman-temannya nih dalam satu jaringan tersebut. Nanti tujuannya memudahkan teman-teman untuk konfigurasi. Sekali setting, semuanya akan tersetting ya. Tidak hanya satu alat saja. Kalau zaman dulu
membuat satu jaringan ada 10 switch ya, 10 switch-nya kita setting masing-masing ya. Tadi dari username password, kemudian SNMP-nya, gateway-nya, DNS-nya, semua kita setting manual ya. Oke, ini gateway-nya tidak bisa terhubung ya karena tidak dicolok kemana-mana ya, hanya ke laptop saja. Kita close, nah, kita biarkan dulu. Kita coba tembak ulang. Oke, ini sudah masuk ke project-nya ya. Jadi walaupun satu alat, kita based on project ya. Nah, ini dia. Oke, kemudian kita akan ke device. Kita lihat ada berapa perangkat. Ya, pastinya cuma satu ya, pastinya ya. Karena belum dicolok kemana-mana. Dia sebagai master. Nah, untuk konfigurasinya, kita bisa klik SN-nya ini. Nah, nanti kalau misalnya ada beberapa switch, kita hanya tembak satu IP saja. Ya, misalnya dia nanti jadi masternya, dan di sini ada list switch-nya, kita bisa pindah-pindah switch tanpa perlu ganti-ganti browser kayak gini ya. Nah, hanya klik salah satu aja. Nah, gitu ya, nanti sudah ini selesai, baru nanti yang lain kita config dari satu dashboard ini, ya, dari satu IP ini. Oke. Nah, jadi kan sudah enak ya. Kita tinggal langsung fokus ke settingan portnya. Dan settingan port ini memang harus ada skenario-nya dulu atau harus ada topologinya dulu baru kita bisa setting. Makanya tadi kita harus mempelajari settingan dasarnya atau konsep dasarnya. Jangan konfigurasi awal ya cuma gitu ya tadi ya. Kasih project-nya apa, password-nya apa, kemudian IP-nya DHCP atau static gitu aja ya. Nah, nanti tinggal misalnya kita buat VLAN ya. Kita create misalnya ada 2 VLAN staff dan VLAN guest atau tamu. Tinggal create aja di sini ya. Nah, kalau di switch yang enterprise ini masing-masing kita create ya. Nah, kita create VLAN 10 untuk staff. Oke. Kemudian tambah lagi ya VLAN 20 gitu ya. Untuk apa? Misalnya CCTV ya. VLAN 20 CCTV atau IP cam. Nah, oke, kalau sudah buat VLAN-nya tinggal di-assign di port yang mana. Misalnya port 1 itu ke arah router. Jadi DHCP-nya di router. Kemudian ada VLAN 10 dan 20 di router juga ya. Ada VLAN itu. Ya, berarti ini portnya kita ubah menjadi tag karena kita akan melewatkan banyak VLAN ya. Nah, yang kita lewatkan VLAN 1, kemudian VLAN 10, VLAN 20. Nah, jadi ada banyak VLAN yang mau kita lewatkan. Nah, itu harus port terang. Oke, misalnya di VLAN 2 ini ke kamera, berarti VLAN-nya berapa? 20 ya. Nah, akses VLAN 20. Nah, itu ke kamera. Kemudian nanti yang port 3 misalnya ke PC karyawan, PC staff. Nah, berarti di sini akses VLAN 10 ya. Karena VLAN 10 untuk staff. Terus misalnya port 4 ini ke switch lantai 2. Nah, ya berarti kita settingnya terang karena kita mau melewatkan banyak VLAN ya. Nah, berarti sama 1, 10, 20. Nah, oke. Jadi kedepannya misalnya ada tambahan VLAN ID, terus di kantor ada 5 switch, ya siap-siap tambahin 5 VLAN masing-masing switch, kemudian setting portnya, terangnya, tambahin lagi, di allow lagi. Ya itulah kerjaan dari IT ya. Nah masih settingan tradisional ya seperti itu ya, masing-masing switch kita setting ya kan. Nah seperti itu. Di sini yang up di port 23 ya, coba kita cek ya. Nah, di sini sudah kita coba close dulu. Tadi sudah kita setting kan VLAN-nya kan. Kita coba buka lagi. Nah, di sini VLAN 1 tidak ada di port 3, di port 2 nggak ada karena ini sudah ada
akses VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Nah, ini VLAN 1 aja nih adanya. Oke, G1, G4, 28. Oke. Nah, di port 3 itu VLAN 10 akses, di port 2-nya VLAN 20. Oke, mungkin itu konsep dasarnya. Kalau mau tahu lebih dalam, ya ada skenario jaringan simple ya di video di sini ya, sudah dibahas sebelumnya. Oke, tapi di sana menggunakan seri ES ya, ES200 ya. Sama-sama layer 2 switch. Nah, yang penting teman-teman tahu konsepnya aja. Nanti gaya config-nya itu bisa kita cari tahu ya. Yang penting tahu konsepnya, apa itu trunk, akses buat apa, trunk buat apa, native VLAN itu apa ya. Itu bisa dipelajari di training RCNA. Ini saya mau kasih tahu konfigurasi awalnya seperti ini. Kalau menggunakan cara tradisional ya, yang colok ke laptop menggunakan IP default seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk prakteknya ya. Saya ada satu slide lagi, perbandingan antara NBS dengan IS200. Yang pertama dari sisi marketnya, NBS ini lebih ke SMB, small medium business, ya, untuk office, hotel, kemudian sekolah, SD, SMP, SMA ya, K-12. Kemudian IS200 itu target marketnya adalah CCTV atau IP cam. Nah, kemudian garansinya untuk NBS itu lebih panjang, 5 tahun. Jadi kalau ada ISP yang bundling package, jual internet sama infrastruktur, nah ini bisa jadi pilihan yang oke ya, karena garansinya 5 tahun. Jadi selama kontrak 3 tahun atau 5 tahun, itu masih di cover garansi oleh Wijie. Nah, untuk yang IS200 standar 3 tahun ya. Untuk semua kebanyakan tipe di Wijie itu 3 tahun ya. Cuma yang NBS ini spesial, dia 5 tahun. Kemudian di NBS ada uplink 1 GB dan 10 GB, di IS200 belum ada ya. Hanya ada 1 Gbps saja. Dan di NBS itu ada yang tipe full SFP. Itu cocok untuk core switch ya. Dan yang jaringannya sudah menggunakan fiber optik. Itu bisa menggunakan SFP modul ya, langsung colok ke core switch-nya. Dan itu ada di tipe 24 port ya. Tidak ada yang 5 port full SFP, tidak ada. Jadi minimal 24 port. Kemudian di IS200 tidak ada yang full SFP. Di NBS range-nya antara 8 port sampai dengan 48 ya. 8 ada yang 24, ada yang 48, tidak ada yang 16 ya. Kalau di IS200 ada 5, 8, 10 ya, 16, 24 ada, tidak ada yang 48 port. Dan di keduanya ada yang seri PoE dan non PoE. NBS layer 2, layer 2 plus ya. Ada yang beberapa tipe dia layer 2 plus, bisa create interface VLAN, bisa main routing juga tapi statik aja. Ya, kalau di IS200 murni layer 2, tidak bisa bikin interface VLAN di sana. Kemudian VLAN ID-nya ada 4000 ya, kalau yang NBS, kalau yang IS200 hanya maksimal 16 VLAN. Tapi ID-nya bisa sampai 4000. Artinya gini, kita mau bikin VLAN ID 3050. Nah, itu berarti satu VLAN ID. Terus kita bikin 4000 VLAN ID-nya, berarti 2 VLAN ID. Nah, ini maksimal 16 VLAN ID, walaupun ID-nya bebas dari 1 sampai 4096. Nah, kalau yang di NBS bisa 4000 VLAN ID ya. Jadi lebih banyak. Untuk ISP juga cocok ya. Atau untuk yang jaringannya banyak sekali VLAN. Cuma kalau kita survei atau feedback, untuk satu perusahaan kayaknya 16 itu udah cukup ya. Biasanya kan hanya membedakan staff guest ataupun berdasarkan service ya, antara CCTV mungkin ataupun printer ya, ataupun tamu dengan staffnya ya, seperti itulah ya, nggak terlalu banyak. Kemudian di NBS ada link aggregation, bonding port ya, untuk meningkatkan kapasitas.
Tapi di IS200 tidak ada link aggregation, tidak ada Ether channel, port channel ya. Bonding interface tidak ada. Di NBS juga ada IGMP snooping. Kalau yang main IPTV multicast itu bisa di switch NBS, tapi di IS200 tidak ada. Dan kedepannya NBS akan support SNMP ya. Ini juga feedback dari market, dari teman-teman pengguna RWI ya. Untuk saat ini belum ada, mungkin tahun depan 2023 akan ada SNMP-nya ya. Tapi di IS200 tidak ada SNMP. Kemudian persamaannya apa? Ya sama-sama bisa smart web ya, lewat web browser, kemudian bisa di-manage dari cloud, RWG Cloud ya, ada anti looping, ada bisa mengenali kamera ya, IP cam. Nanti akan tampil di topologinya. Kemudian juga bisa long distance port ya, bisa extend kabelnya sampai dengan 250 meter. Asalkan kabelnya bagus, Cat 6, tembagalnya tebal. Nah, tapi speednya drop jadi 10 Mbps ya. Karena dia sudah bisa lebih jauh, yang dikalahkan adalah speednya ya. Dari 1 giga turun menjadi 10 Mbps aja. Makanya harus diperhatikan. Itu untuk apa ya? Biasanya sih untuk IP cam ya. IP cam agak jauh tempatnya, mungkin 200 meter. Dan masih menggunakan spek 2 megapiksel gitu ya. Itu rata-rata 4 Mbps ya kebutuhannya. Jadi masih cukup untuk kalau kita gunakan long distance yang hanya 10 Mbps ya, masih cukup ya. Jangan kasih nanti kompresinya yang HD gitu ya, wah. Atau videonya yang HD, nanti nggak cukup ya, nggak cukup bandwidth-nya. Oke. Mungkin itu dulu ya video kali ini. Di video selanjutnya saya akan coba setting atau nge-lab ya, menghubungkan antara RWI EG, Easy Gateway, kemudian ada RWI Switch dan ada Mikrotik juga ya, gimana biar bisa ngobrol seperti itu ya. Oke, cukup sekian, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, sampai jumpa.